Halo pemirsa, program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, peningkatan kasus COVID-19 masih terjadi di area Kota Malang dan sekitarnya. Melihat kondisi ini, pemerintah Kota Malang selalu menginformasikan perkembangan angka kasus COVID-19 yang terjadi melalui media sosial. Data hingga 5 Juli 2021 menunjukkan bahwa kasus COVID positif bertambah sejumlah 50 dan kasus sembuh bertambah 14 orang. Akumulasi kasus positif hingga tanggal 5 Juli 2021 mencapai 7.251. Sebagai upaya mendukung usaha mikro kecil dan menengah yang paling terdampak akibat dari PPKM darurat saat ini, Wali Kota Malang Sutiaji membantu promosi UMKM Malang melalui akun Instagramnya. Pada unggahan bertajuk Pilih Brand Lokal ini, Wali Kota Malang mengajak masyarakat untuk mendukung UMKM lokal agar tetap produktif dan menjaga daya beli serta perputaran sektor ekonomi di masa PPKM darurat. Dalam unggahan dengan format Reels ini dijelaskan tentang cara agar usaha UMKM lokal bisa dipromosikan di akun Wali Kota Malang, yaitu pelaku UMKM dapat membuat promo di Instagram Story masing-masing, lalu mention ke akun @samsutiaji dan @pilihbrandlokal serta hashtag pilih brand lokal, maka promo story tersebut akan di-repost story oleh Wali Kota Malang. Pemirsa, dengan meningkatnya kasus COVID-19 berdampak ke segala sektor, salah satunya sektor ekonomi. Hal ini dirasakan secara signifikan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut menjadi perhatian bagi salah satu pakar ekonomi sekaligus dosen dari Universitas Brawijaya bahwa pelaku UMKM bisa meningkatkan usahanya dengan mengikuti perilaku konsumen secara digital maupun promosi melalui media sosial. Adanya pandemi ini, UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak, paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Artinya memang bisnis di UMKM ini menjadi turun drastis. Yang salah satunya adalah memang konsumen tidak bisa melakukan mobilitas untuk melakukan transaksi dan sebagainya, dan juga tentunya adalah bisa jadi karena adanya pembatasan mobilitas ini, bahan baku dari UMKM juga tentunya terhambat. Nah, ini juga menyangkut dengan produktivitas itu sendiri. Selain juga pasarnya juga menurun drastis. Tapi sebenarnya kalau kita lihat adanya pandemi ini adalah blessing in disguise ya. Artinya pandemi ini memaksa UMKM untuk berubah dalam arti bisa lebih maju lagi. Artinya apa? Dengan situasi pandemi ini perilaku konsumen berubah, yang arahnya adalah perubahan itu mengarah pada penggunaan teknologi. Nah, disinilah kemudian blessing disguise-nya bahwa UMKM harus bisa beradaptasi dengan perilaku konsumen, juga beradaptasi dengan kebutuhan teknologi di dalam proses bisnisnya, termasuk di dalam pelayanan terhadap konsumen. Kalau untuk pasar baru, Mas, misalnya mereka membidik pasar baru, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman UMKM? Ya, tentunya kalau kita melihat ke secara teoretik, tentunya kalau kita ingin membidik pasar baru, ya tentunya kita harus melakukan riset pasar dulu. Riset pasar dalam arti adalah saat ini dalam situasi pandemi ini sebenarnya kebutuhan masyarakat, kebutuhan konsumen itu apa? Ya, misalkan kemarin rame-rame produksi masker ya, itu kan juga salah satu
pasar baru sebenarnya waktu itu ya, karena kebutuhan masker yang sangat tinggi, kemudian produktivitas di sektor untuk produksi masker itu berkurang. Nah, itu jadi salah satu segmen tersendiri atau pasar baru tersendiri. Nah, makanya perlu adanya, walaupun tidak harus secara ketat melakukan survei pasar, tapi setidaknya pihak UMKM juga harus bisa melihat kebutuhan pasar sekarang itu bagaimana, setiap segmen itu kebutuhannya bagaimana, dan apakah dia bisa switch ke kebutuhan itu ya. Tidak harus dipaksakan ya, karena bisa jadi resource-nya justru lebih besar kalau kemudian switch ya. Tinggal pilihannya berganti produk baru, ataukah kemudian memperkuat menyiasati produk yang telah dia produksi ya, seperti itu. Pemirsa, kesulitan petani garam karena tidak bisa produksi saat musim hujan kini bisa disiasati. Pusat Studi Perikanan dan Kelautan UB membuat inovasi pembuatan garam model tunnel yang bisa beroperasi sepanjang tahun termasuk di musim hujan. Andi Kurniawan, dosen FPIK UB sekaligus salah satu inisiator tunnel, menjelaskan bahwa inovasi tunnel ini mudah diaplikasikan dan sudah diuji coba di beberapa daerah seperti Tuban dan Kebumen, Jawa Tengah. Keunggulan dari model tunnel ini, selain petani bisa produksi sepanjang tahun, kualitas garam juga bagus dan menarik bagi investor. PSPKUB mengembangkan produk tunnel ini bekerja sama dengan mitra PT KTG dan dukungan Kementerian KKP. Salt Tunnel ini adalah salah satu produk inovasi yang dikreasi oleh Pusat Studi Pesisir dan Kelautan UB untuk mengkreasi teknologi pembuatan garam yang mencoba mengoptimalkan potensi energi sinar matahari yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya produksi garam di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh fluktuasi dan dinamika iklim, terutama curah hujan. Ini yang menyebabkan pada saat musim hujan produksi garam di Indonesia berhenti total. Bahkan pada saat musim pancaroba banyak petambak garam yang memilih untuk berhenti. Kalau kita lihat sumber energi utamanya adalah sinar matahari, maka sebenarnya di musim hujan sinar matahari ini tetap ada dan bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, kami memodifikasi konsep rumah kaca untuk membuat greenhouse salt tunnel ini, yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk bisa memproduksi garam di musim hujan. Dan pada saat konsep pembuatan garam digabungkan dengan teknologi yang sudah ada, maka kita bisa memproduksi garam sepanjang tahun. Nah, pada prinsipnya greenhouse salt tunnel adalah konstruksi rumah kaca yang memungkinkan proses ini bisa dilakukan. Kami bekerja sama dengan salah satu aktor industri dari usaha dunia industri, PT Kencana Tiara Gumilang, PT KTG yang ada di Singosari, pabrik ada di Singosari, dan mereka adalah produsen plastik dan geosintetis nasional. Kami bekerjasama dengan mereka untuk mencari konstruksi terbaik, bahan terbaik yang bisa mengoptimalkan produksi garam dengan menggunakan GST ini. Nah, inovasi-inovasi ini yang sebenarnya sudah berhasil diaplikasikan dan diadopsi oleh pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid. Teknologi greenhouse salt tunnel ini memungkinkan mereka untuk dalam tanda kutip beradaptasi dengan curah hujan Indonesia yang memang relatif dinamis. Dan konstruksi yang kami buat berusaha mengoptimalkan evaporasi walaupun dalam musim hujan. Karena di peak musim hujan sekalipun tetap ada sinar matahari. Nah, mengoptimalkan sinar matahari sebagai energi evaporasi ini sebenarnya yang menjadi dasar dari inovasi konstruksi GST ini. Dan untuk melengkapinya, kami membangun metode spesifik, metode khusus yang memang didesain untuk diterapkan di GST ini, yang diberi nama Continuously Dynamic Mixing.
Nah, continuous dynamic mixing sendiri memang metode pembuatan garam dengan tujuan mengoptimalkan kelebihan-kelebihan yang ada di greenhouse salt tunnel yang kami produksi di PSPKUB bekerja sama dengan PT KTG. Dan dalam pengimplementasian di lapangannya, partner utama kami selain Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Tuban. Karena mereka yang pertama kali mengadopsi inovasi yang kami buat ini. Mereka menganggarkan dana, meminta kami untuk mengembangkan, mengaplikasikan metode CDM dan teknologi GST di Tuban. Pemirsa, sebagai wujud implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan upaya meningkatkan international recognition, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya segera membuka program studi dan kelas internasional. Berikut petikan wawancara redaktur pelaksana Newspoint dengan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas MIPA UB. Terkait dengan PS internasional, Mas Sidik, jadi memang kita berencana untuk memperlebar keran masuk peluang mahasiswa masuk ke MIPA, terutama untuk mahasiswa internasional. Nah, yang kami rancang secara struktural dan dibantu oleh Pak Irfan sebagai IO ini adalah PS program studi yang memang kami buka dengan setelan skalanya internasional. Sedang proses ke sana Mas Sidik, tapi selain itu juga kami juga akan menginisiasi beberapa mata kuliah yang juga kita buka untuk mahasiswa internasional di seluruh PS yang ada di FMIPA. Nah, sehingga nanti kami akan memilih di semester depan ini mata kuliah di mana dosennya ini siap untuk menerima mahasiswa internasional, sehingga akan kami buka, kami tawarkan ke beberapa universitas sambil paralel untuk kami menyusun khusus memang PS internasional. Karena memang ada dua konteks yang berbeda, terutama kaitan dengan MPKM ini. Jadi selain memang PS-nya internasional, juga membuka beberapa pilihan mata kuliah yang kita buka secara internasional. Kira-kira ngaten. Pemirsa, mahasiswa FPIK UB yang tergabung dalam Lembaga Kajian dan Pengembangan Profesi atau LKP2 melakukan program pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok tani dan PKK di Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Di desa yang menjadi sentra industri tahu tradisional ini, para mahasiswa melakukan pendampingan dalam bentuk merubah limbah tahu yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan menjadi pupuk dan tepung. Program pendampingan masyarakat ini merupakan hibah program dari Kemendikbud RS-Ristek yang rutin diadakan setiap tahunnya. Program hibah ini yang kami terima memang suatu program yang sudah ada setiap tahunnya, dan kebetulan ini ketiga kalinya kami mendapatkan kesempatan. Ini merupakan program PHP 2D yang dilaksanakan oleh Kemenristek Dikbud. Hibah yang ingin kami lakukan berupa program pengabdian, yakni di Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, di mana pengabdiannya nanti akan diaplikasikan kepada kelompok tani dan juga ibu-ibu PKK. Kemudian mitra kami dari produsen pengolah tahu, di mana yang kami maksimalkan, yang kami pakai di situ adalah limbah tahunya. Untuk limbah tahu cair, kami berdayakan kepada kelompok tani untuk dijadikan pupuk cair. Kemudian untuk limbah padatnya, kami berdayakan kepada ibu-ibu PKK untuk dijadikan tepung yang kemudian dapat diolah menjadi kue kering. Untuk totalnya sendiri ada 5 bulan beserta pelaporannya. Untuk pengabdiannya kami kira-kira akan melakukan selama 4 bulan. Anggota tim sendiri yang melakukan pengabdian adalah sebanyak 15 orang. Sisi inovatifnya di sini adalah limbah tahu yang awalnya dibuang dan tidak digunakan dan malah menyebabkan pencemaran lingkungan itu masih bisa dimanfaatkan. Jadi inovasi dari kami yaitu memanfaatkan limbah tahu seperti yang tadi sudah disampaikan. Kalau limbah tahu
cair akan dimanfaatkan menjadi pupuk cair yang kami berdayakan kepada kelompok tani, di mana nanti hasil produk pupuk cair ini akan dijual, bisa juga digunakan oleh kelompok tani tersebut untuk meminimalisir penggunaan pupuk cair yang dibeli di pasaran. Sedangkan limbah padat ampas tahunya akan dimanfaatkan menjadi tepung untuk dijadikan kue kering. Pemirsa, kesehatan tubuh di saat pandemi menjadi benteng utama bagi masyarakat. Salah satunya ditunjang dengan mengkonsumsi makanan penguat imun seperti yang dijelaskan oleh pakar gizi dari Universitas Brawijaya berikut ini. Mungkin saya jelaskan dulu ya Mbak Mega ya terkait dengan prinsip mengonsumsi makanan yang berfungsi untuk memperkuat sistem imun. Jadi pada prinsipnya tidak ada satu bahan makanan ya yang mungkin ada kepercayaan tertentu gitu ya, satu bahan makanan yang bisa meningkatkan sistem imun. Oleh karena itu disarankan mengkonsumsi bahan makanan itu bervariasi atau beragam ya. Beragam dalam hal ini adalah beragam kandungan zat gizinya. Jadi setidaknya ada komponen yang mengandung karbohidrat, yang mengandung protein, baik itu nabati hewani, kemudian mengandung lemak ya, kemudian sama mengandung vitamin dan mineral ya. Di mana vitamin dan mineral ini bisa kita peroleh ya dari sayur dan buah ya. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan, sebagai contoh ada vitamin A, vitamin C ya, vitamin B itu bisa berfungsi untuk meningkatkan sistem imun. Mengapa seperti itu? Karena sel imun kita itu ternyata rentan sekali atau mudah rusak dengan paparan radikal bebas, sehingga kita membutuhkan vitamin-vitamin yang dia berfungsi sebagai antioksidan. Nah, vitamin ini bisa kita dapat dari mana? Anda bisa mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa warna dari sayur dan buah ini juga bisa mempengaruhi sistem imun ya. Jadi disarankan adalah yang sayur atau bahan makanan ya yang berwarna merah. Ya, bisa kita temukan saya contohkan di sini adalah semangka ya, itu kan daging buahnya berwarna merah. Kemudian stroberi itu juga berwarna merah. Kemudian tomat, pilih yang tomat berwarna merah. Karena tomat itu jenisnya ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Kemudian pepaya, ya. Nah ini pilih yang daging buahnya warnanya merah, ya. Jadi itu bisa digunakan untuk meningkatkan sistem imun. Lalu bagaimana dengan sayur dan buah-buahan yang berwarna hijau seperti itu ya? Itu juga boleh digunakan karena pada prinsipnya sayur dan buah itu dia tidak hanya mengandung vitamin dan mineral, tetapi juga mengandung zat aktif yang non gizi tetapi bermanfaat untuk kesehatan. Mungkin kita sering sebut dengan fitokimia atau polifenol ya, antosianin. Nah, seperti itu komponen-komponen dari zat aktif yang ada di dalam sayur dan buah itu juga berperan dalam meningkatkan sistem imun. Jadi yang pertama, kalau boleh saya simpulkan adalah bahan makanan apa saja yang bisa digunakan untuk meningkatkan sistem imun. Bisa konsumsi bahan makanan sumber vitamin dan mineral, yaitu berasal dari buah dan sayur, terutama yang mereka berwarna merah ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa stroberi, bisa tomat yang berwarna merah, bisa semangka yang daging buahnya warna merah, atau bisa pepaya yang daging buahnya warna merah ya. Kemudian selain sayur dan buah sebagai bahan makanan sumber vitamin, kita harus lengkapi dengan sumber protein ya, jadi yang berprotein tinggi. Kita bisa memilih ikan ya, kemudian daging ayam ya. Untuk daging merah ini dibatasi. Daging merah itu bisa kita temukan di daging sapi atau daging kerbau juga bisa, atau di daging kambing ini juga dibatasi ya. Mungkin seminggu kurang lebih 2 porsi ya, atau 2 kali makan ya, maaf, bukan 2 porsi ya, 2 kali makan. Yang lebih disarankan adalah dari ikan atau dari ayam, telur juga boleh ya. Tetapi di sini perlu diketahui bahwa kuning telur itu tinggi kolesterol, sehingga konsumsinya jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sering. Nah, dari Organisasi Kesehatan Dunia itu merekomendasikan untuk makanan yang dikonsumsi itu harusnya yang fresh. Fresh dalam hal ini, kalau untuk lauk sebisa mungkin tidak ada tambahan garam. Misalnya kalau orang-orang pada umumnya, misalnya kalau ikan itu diasinkan atau dipindang gitu ya, itu ada tambahan garam. Kenapa ini tidak direkomendasikan? Karena ternyata konsumsi garam yang berlebih itu malah mengganggu sistem imun, ya, bisa menurunkan sistem imun karena dia memicu terjadinya inflamasi seperti itu, ya.
Nah, oleh karena itu kalau kita berpatokan ya pada pedoman umum gizi seimbang ya, pertama tumpeng gizi seimbang, konsumsi garam ini dibatasi ya, maksimal cukup 1 sendok teh dalam 1 hari. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari Senin sampai Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Brinda Amanda dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.